makin terbuka kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Nah, Mas Ronggo, saya penasaran nih, di Intercept ketika mereka masuk itu di perahu langsung galak atau gimana tuh? Langsung galak. Langsung pukul-pukul atau gimana? Enggak. Yang itu kan tembakan pertama tuh. Tembak, kita suruh ke depan. Ke depan begini, nanya kapten. Siapa kaptennya? Nggak ada yang jawab. Tembak lagi geder. Habis itu diperiksa sepatu, habis itu masuk lorong, baru tuh digebuk-gebuk, baru dilempar ke lapangan itu. Jadi semuanya sempat kena gebukan? Kena pasti di situ. Sih. Berapa orang yang gebukin? Saya 2 atau 3. Terus teman-teman kalau bilang ramai-ramai Free Palestine, tembak lagi. Der. Ya, ini adalah sebuah kaum bangsa yang gak punya lahan, yang kerjanya merampok, dan pencitraan akhirnya terbuka banget lah. Seluruh dunia sekarang ini sudah melihat bagaimana kekejamannya ini benar-benar telanjang di depan mata kita semuanya. Nah, bersama kita sekarang ini kita akan ngobrol ya, sebuah gerakan yang namanya gerakan Global Sumut Flotilla, sebuah gerakan yang digagas kolektif oleh berbagai negara dan isinya relawan semua tanpa biaya yang memadai, tapi tetap kekeh untuk bisa sampai ke Gaza. Dan akhirnya walaupun di Intercept justru malah membuat mata dunia makin terbuka. Bersama kita udah ada Ciki Fauzi dan juga Ayah Ronggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Karim. Waduh, ini Mas Ronggo dari Kita Online nih sabar banget. Adem ya. Aku khawatir pas digebukin Israel gimana. Makanya itu kan, kita jadi penasaran gitu. Yang ini belum Pak, kiri, yang ini belum Pak, mau yang ini Pak, gitu kan. Sabar banget gitu ya. Mas Ronggo emang terkenal sabar dan smiley face dari dulu aku kenal Mas Ronggo di tempat-tempat bencana. Emang gitu settingannya. Oh, defaultnya gitu. Mas Ronggo ini di dapat Duafa udah berapa lama? Udah sekira 6 tahun. 6 tahun ya. Sebelumnya di Kompas TV, terus di agensi digital marketing gitu. Tuh, kalau NGO baru sekarang? Baru sekarang. Oh gitu. Memang tergerak atau emang gimana? Iya, emang tergerak. Atau dari TV ke situ gitu? Oh, tapi di bagian media atau gimana? Di videographer. Oh gitu. Nah, awalnya dulu deh, Sumut Flotilla itu berawal berarti dari bulan apa kemarin? Kalau yang sekarang ya, sekarang. Oh ya, persiapannya sih udah dari awal tahun ya. Awal tahun. Persiapannya dari Januari Februari. Setahu aku ya, tapi sebelumnya sih pasti udah ada persiapan. Bahkan sekarang Tiago bilang we have 30 boats now. Jadi maksudnya mau berangkat sekarang, lagi? Iya, udah dipersiapkan. Sebenarnya gini kalau kita pikir teman-teman ya, Tiago ini pemimpin Tiago ya? Tiago Saif. Jadi steering committee ada beberapa yang topnya Tiago Saif, Pak Nadir, Malaysia. Tiago ini udah 2 kali ketangkap, ya kan? Kali-kali. Dan udah pasti sisaannya itu lebih besar daripada yang lain. Ya, salah satunya kalau kita boleh tahu walaupun nggak diungkap ya, Greta Thunberg itu pasti disiksa abis dan dia nggak mau cerita siksaannya apa kan? Saking mungkin udah nggak bisa dijelasin lagi dengan kata-kata kan? Orang-orang testimoni semuanya bilang kan, dia disiksanya berat gitu kan, dipermalukan, disiksa gitu. Tapi dia nggak mau cerita gara-gara takut fokusnya geser. Kita bayangin Tiago pasti akan seperti apa, Saif akan seperti apa kan gitu. Dia mau berlayar lagi. Iya. Wah, bisa berikutnya bisa nyawa. Iya, dia bilang we already have 30 boats and more to come. Iya. Iya, semangat banget. Cuman emang sekarang Tiago bilang dia perlu healing dulu sih, karena kemarin tuh terpaannya tuh sangat luar biasa ke Tiago ketika diculik Israel, ibunya kena meninggal, kan? Heart attack, meninggal. Jadi terakhir aku ngobrol sama Tiago juga, I have nothing more left, Ciki, gini-gini. Terus so what happened to you gitu? Sorry Ciki, I don't want to talk about it. Okay, I'm sorry, I understand Tiago gitu. Jadi aku cuma kayak senyum, ngasih semangat gitu sih, karena emang kelihatannya dia butuh healing. Waktu Global Sumut, aku kan lihat lagi pemilihan pas acaranya tuh, yang kamu mau volunteering ikutan, itu kan Ayah Ikang mukanya langsung
kayak nggak ada ekspresinya, masih ada tuh videonya, mukanya langsung kayak mikir, gak ada ekspresi gitu, kayak kosong gitu. Ya kok Ciki ikut gitu kan. Nah kalau ini ayahnya yang berlayar. Nah ini ayahnya makanya penasaran. Makanya penasaran. Waktu awal sebenarnya ayah tuh ngerestuin apa enggak? Apa berat? Kayaknya ayah tuh berat, cuman aku kayak I'll go gitu. Jadi ayah aku cuma minta doa restu gitu. Gak minta izin minta restu. Gak minta izin lagi nih. Itu kan bukan izin nih, restu. Awalnya tuh izin tapi akhirnya minta doa restu gitu. Tapi sampai ujung kalau kata kakak sih ayah cuma bisa berdoa sama Allah aja. Jadi mungkin Allah ngasih aku hambatan tuh karena Allah lebih sayang ayah kali dari aku ya. Makanya, jadi doa ayah lebih dikabulin sama jadi Allah. Ayah Ikang tuh sholatnya semua tuh tahajud, duha, selat semua, rawatib semua dikerjain semua supaya Ciki gak sampai kesana. Kata kakak aku sih gitu. Jadi kita biasa subuh berjamaah kan. Ada hikmahnya ya. Terus kakak cerita ayah tuh selalu berdoa kalau subuh berjamaah gini. Terus ya Allah kabulin, aku banyak banget dapat hambatan. Mas Ronggo tahu hambatan aku gimana? Ya kapalnya bocor lah, ya aku mau put me to other sailing boat please gitu. Sudah penuh-penuh lah Ciki gini. Jadi akhirnya I stop trying. Terus handphone aku hilang lah. Jadi kayak aduh udah ini banget, kayak too much happening gitu. Di saat-saat genting aku bener-bener udah siap mau berlayar. Aku bahkan udah cop paspor aku. Dan itu jadi PR banget ngurusnya seharian gitu. Aku udah pede, aku berlayar, aku udah cop paspor mau keluar dari pelabuhan Marmaris sama Mas Ronggo, capek bareng kok gitu. Terus ya ternyata aku nggak sailing, tapi ternyata ada 15 orang lagi yang nggak sailing juga karena gitulah, karena alasan masing-masing yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ya itu seharian lagi tuh ngurusnya. Tapi berarti memang qadarullah ya. Tuh ayah doanya yang dikabulin Allah. Kalau Mas Ronggo gimana? Dulu waktu acara itu ikutan yang naik ke atas ya? Bukan. Yang acara apa? Waktu acara pelepasan dulu yang waktu kita bikin. Enggak ya? Tunisia saya nggak ikut, belum ikut. Oh enggak. Nah ini baru ikut berarti yang sekarang ini? Sekarang yang 2026. Berarti hampir sebulan nih? Iya hampir sebulan. Itu gimana ketika keputusan akhirnya? Awalnya ke Turki aja apa emang mau ikut? Enggak, emang mau sailing. Di pengumuman GSF itu dari email portnya di Turki. Untuk saya gitu. Terus gimana keluarga? Ya minta izin dulu, minta restu. Pelan-pelan, alhamdulillah direstui. Apa saya jelasin sih skemanya, insya Allah aman, skemanya gini, tetap akan pulang kok gitu. Kecuali ada hal lain di luar itu gitu kan. Ya hal lainnya ini yang ngeri. Mas Ronggo bilang insya Allah aman, itu istrinya senyum-senyum. Deg-degan juga itu Kak Ari maksudnya. Loh, orang tua gimana pasti minta izin itu? Ya minta izin. Enggak, orang tua gimana? Takut apa enggak? Kalau ke orang tua sih saya nggak detail banget, cuma ya minta restu, saya cium kaki ibu saya. Mau ke Turki gitu. Oh ya, kalau detail mungkin ini kali tegang juga kali. Iya. Terus sama istri sama anak juga minta izin. Itu kan prosesnya kan nggak langsung berangkat ya. Ada training dulu. Training dulu beberapa hari. Di situ kan dari trainingnya udah ketahuan kalau ini bakalan. Ini training intercept ya. Macam-macam. Dari non-violence, terus intercept, terus sampai pendampingan yang lawyer adalah itu. Jadi kita sih sebenarnya merasa aman kalau itu beneran flow-nya berjalan dengan baik dan benar ya. Itu semua sih insya Allah aman gitu. Tapi udah tahu pasti kalau di intercept itu pasti kan ada kemungkinan kena gebuk lah pasti. Sudah minimal. Sudah tahu. Oh, jadi memang udah siap. Udah di brief. Bahwa ya kena gebuk itu hal yang biasa gitu. Kita latihan fisik juga sih Kak, biar nggak lemah-lemah banget. Ya kan kalau ikut sumut ini nggak terlalu banyak resikonya, terberatnya paling meninggal kan gitu kan ya. Iya. Gitu. Ya bagi kita terberat ya kan. Tapi kalau orang menganggapnya sesuatu yang ringan ya disantai kan. Ketika ini penasaran nih, ketika namanya disebut berlayar, apa perasaannya? Ya campur aduk sih. Kita juga mental naik turun tuh sebelum dari Turki, awal mendarat di Turki kan lumayan panjang tuh Cik ya. 2 minggu ada ya. Nah itu mental naik turun. Wajar. Ada kesereman juga ada. Ada kesereman. Nah, turning point-nya di H-1. Saya juga nggak tahu ya gimana ya. Di H-1 kan malamnya itu kami sudah nginep di booth. Nah sebelumnya kan ada sholat zuhur. Kita ketemu bapak-bapak Turki, ditraktir sama dia karena dia tahu kita dari GSF. Ditraktir minum teh, terus dikasih semangat. Terus yang maghrib, saya sholat maghrib, begitu juga ditraktir di tokonya namanya Abi Mahmud. Di tokonya minum teh, minum kopi.
Dia ada tokonya tuh, ada jaket, ada kaos segala macam, ditawarin, lu mau yang mana lu ambil. Ya, gitu. Oh, gitu jadi ya? kalau nggak diambil tuh nggak kelar-kelar, saya nggak pulang-pulang tuh. Saking kayak mereka ingin ikut serta ya. Saking ikut serta tapi mereka nggak bisa ikut berlayar, tapi mereka ingin support gitu. Itu merinding banget sih waktu di situ. Ada perasaan ketakutan nggak misalnya siapa tahu nggak ketemu lagi sama anak istri? Ada. Terus apa yang dilakuin? Banyak zikir aja waktu. Tapi nelpon juga ke rumah? Nelpon. Dari sebelum intercept 10 menit intercept juga masih sempat nelpon. Alhamdulillahnya. Bapak mau di-intercept sebentar lagi. Itu IDF yang ada di IG kita lihat suka apa? Membantai orang Palestina kan di depan aku loh. Intercept kapal Zefiro, kapalnya Mas Ronggo tuh niat banget loh. Ada 2 boot sama satu yang besar lewat. Shipboard-nya itu niat banget. Kenapa di situ yang diniatin? Kurang tahu. Kalau yang jelas sih waktu kapal besar lewat itu udah terombang-ambing kita. Kayak dia motong jalur gitu kan. Setelah itu baru yang 2 datang dari belakang, ya kurang tahu sih. Mungkin itu 3 terakhir kali sulit mereka. Iya. Karena emang kita banyak lolosnya. Oh, udah sempat kabur. Sempat kabur, poinnya itu kita kaptennya bilang pas malam kita supaya nyamar, kita matiin handphone, dikumpulin, lalu lampu semua dimatikan ya gitu. Nah itu aman tuh malam. Besok paginya karena emang udah 180 nautical mile udah dekat, ya udah mau nggak mau harus. Tapi udah kelihatan gajahnya? Belum ya. Jadi datangnya dari belakang mereka? Dari belakang. Kecuali kapal yang besar itu dari depan. Saya ada videonya. Saya pas lewat. Ada videonya terus itunya gimana handphonenya? Kan dilempar. Iya, sempat videoin pas kapal besar itu, pas udah dekat 10 meter baru saya kirim ke teman kantor kan. Langsung saya buang. Ini juga ya. Iya, deg-degan. Deg-degan banget ya. Iya. Sebenarnya videonya masih ada tuh? Masih. Wah, kita minta deh. Deg-degan banget sih megang HP. Jadi ada takutnya kejadian ditembak ya di Mavi Marmara itu ya. Kita dikasih tahu kan bahwa megang HP tuh ininya tuh nyawa gitu. Jadi ada anak 19 tahun namanya Faruk waktu di Mavi Marmara. Mungkin karena masih anak muda kayaknya pengen record everything gitu ya. Ya ditembak karena masih record waktu interception Mavi Marmara. 19 tahun. Jadi mereka tuh cuma butuh alasan. Iya, makanya kita jangan kasih alasan sekecil pun. Makanya benar-benar di brief kayak this is non-violent sailing. Jangan kasih alasan mereka untuk menyerang kita, karena kita nggak kasih alasan pun mereka pasti akan ngegebuk. Jadi jangan ngasih alasan yang lebih karena mereka megang senjata yang kita manusia biasa nggak bisa lawan. Gitu. Tapi itu makin menunjukkan bahwa emang mereka jahanam karena mereka bahkan orang yang non-violence aja diserang sebegitu brutal. Udah, kalau sekarang masih bela sih sebenarnya udah gak punya akal sehat sih sebenarnya. Iya. Itu kalau misalnya itu kan dilempar semua ke laut. Iya, di throw aja, jangan dilempar. Kalau dilempar disangkanya kan berbahaya kan. Di throw aja, dilepas gitu santai. Oh, gituin aja maksudnya. Iya, dilepas. Dan mereka nggak nyari? Nggak. Itu lagi malam-malam? Siang ya? Siang bolong lagi. Nah, itu kapal kami sempat ditembak karena teman delegasi dari Belanda dia masih IG live. Jeder baru aku bilang throw your phone. Langsung ya udah dia gitu. Dia ngasih tahu ke temannya, dia urusan udah nyawa ya. Kan biar ditembak. Throw your phone. Mas Ronggo emang gitu. Sopan banget gitu kan. Iya. Jadi emang tiap kapal tuh semacam manajemennya beda-beda ya. Ada yang dikumpulin ke sebuah tasnya dikasih pemberat, ditenggelamin bareng-bareng. Ada yang kayak satu-satu tergantung kondisi. Ada yang paspor dikumpulin, ada yang paspor harus ditaruh di badan masing-masing. Jadi ya itu semua buat organizernya beda-beda keputusannya. Amirnya masing-masing ya. Karena juga kondisi tiap kapal tuh beda-beda, interceptionnya, ancamannya, bahkan di setiap interception tuh jenisnya tuh beda-beda. Kapal yang terakhir kasih Sadabat, aku lihat sebelum intercept kan kita udah lost connection ya, itu kapal terakhir, kapal-kapal terakhir yang di intercept. Itu di jam dulu komunikasi via radio VHF-nya. Pakai stupid music. Nah, aku dapat update dari CCTV teman aku orang Amerika, Mea. Jam with stupid music. Gini-gini substitute intercepted gitu-gitu. Jadi kita komunikasi lewat teman yang memberi informasi ditulis ke CCTV.
Jadi karena tiap proses interception tuh benar-benar beda-beda. Kayak kapal Zefiro Mas Ronggo itu niat banget, ada 2 boat, terus ada 10 satu ship kan? war gitu. Iya, Dan ya. wah, kita ngeliat banyak sih di comment room dari CCTV yang ada di YouTube. Kan ada juga, nggak semuanya di YouTube-in kan, demi keamanan dan biar jadi bukti yang bisa dilaporkan ke ICJ, International Court of Justice. Nah, itu ternyata ada satu ship lagi abis itu yang khusus buat ngerusak kapal. Jadi rada ngilu juga nih, layar-layar yang aku lukis di throwback gitu, mesin-mesin dihancurin, dibolongin sampai kapalnya karam sendiri. Bahkan kemarin kapal Osgurluk itu ditemukan terdampar. Oh iya. Iya. Gitu. Osgurluk tuh ada 3 orang Indonesia, 1 orang Malaysia, Dr. Jihan. Oh, jadi setelah di intercept, dibiarkan tenggelam, terombang-ambing, ada yang terdampar, ada yang tenggelam, macam-macam lah. Intinya dirusak. Itu kalau kapal-kapal kecil sailing boat. Tapi ada kapal gede, kapal Ilyas yang aku lukis juga gitu. Itu ada di pelabuhan Ashdod karena kapalnya bagus dan besar. Oh, maka ya tetap aja kalau ada kemungkinan benefit mereka tetap ambil. Nah, Mas Ronggo, saya penasaran nih, di intercept ketika mereka masuk itu di perahu langsung galak atau gimana tuh? Langsung galak. Langsung pukul-pukul atau gimana? Enggak. Yang itu kan tembakan pertama tuh. Tembak, kita suruh ke depan. Ke depan begini, nanya kapten. Siapa kaptennya? Nggak ada yang jawab. Tembak lagi, jeder. Terus habis itu ya udah ke dalam kabin, apa sih namanya kalau ke dalam flotilla itu yang di dalam. Oh iya. Yang sempit itu. Pakai kabel tis, udah ditumpuk-tumpuk aja. Yang pakai kabel ini? Kabel tis, tahu kan kabel tis? Buat ngeborgol kabel tis. Yang apa namanya? Iya, kabel tis yang buat itu tuh makanan, tapi yang besar. Ya kalau apa namanya kita pesan makan gitu ya. Itu dipakai itu. Kalau digini kenceng kan sakit juga ya. Langsung langsung madep sana, baru ntar diinterogasi satu-satu. Jadi yang gambarnya nunduk pakai begitu ya? Berapa lama tuh? Itu yang di kapal ya. Di kapal sih setengah jam. Sambil kapal tuh jalan sambil nunduk? Sambil nunduk, nggak boleh lihat mereka kan. Terus dipanggil satu-satu, nama siapa. Nah pas di situ nggak bisa ngobrol deh? Satu ngobrol pelan-pelan. Ya, Nah, kalau terlalu kencang kan mereka nggak mau juga, nggak boleh ngobrol. Tapi itu belum ada pemukulan? Belum, cuma ada ancaman. Saya ditawarin minum, nggak mau minum. Tapi dia bilang I shot your head kalau nggak mau minum. Terus mau gimana lagi? Saya nggak tahu itu masuk kamera IDF atau enggak ya untuk pencitraan mereka ya. Pas saya minum ya. Tapi di minum nggak ada isinya kan? Maksudnya ada. Maksudnya nggak ada kandungan lain kan? Nggak ada. Itu air punya kapal kita. Oh gitu. Mereka nggak bawa apa-apa. Oh dia. Cuma untuk pencitraan framing di mereka mungkin dia pegang kamera, tapi saya nggak lihat ya. Mungkin ya. Dan ya udah saya minum sesuai kemauan mereka. Karena mereka udah ancam itu sih. Karena masih di tengah laut. Mas Haris, itu nggak ada yang jamin password langsung dibuang kan, kita nggak ada yang tahu kecuali udah di darat ya. Iya. Masa kita langsung dilempar gitu, tembak lempar. Iya. Tembak lempar udah dia juga nggak ada hukum yang bisa nangkap mereka. Iya, makanya. Ya udah saya nurut dulu situ. Pelan-pelan mikir, oke, ikutin. Itu dulu. berapa orang sih satu perahu? 8. Pas sampai di port? Enggak, itu kita pindah dari kapal kami ke speedboat mereka itu, lalu ke kapal militer yang ada tahanannya. Yang lain? Iya. Tahanan semut yang lain? Lebih besar. Udah ada isi temen yang lain? Ada, sudah. Saya kan hari terakhir itu. Mereka lagi pada posisi gitu semua? Posisi di kapal militer ya kayak biasa, cuma tidurnya di kontainer, terus ada lapangan depannya, mereka ngobrol-ngobrol sih udah biasa di situ. Tapi masih di borgol? Enggak. Oh enggak. Dan itu misalnya gini Mas Ari, ini kapal besarnya, dia nunggu di sini. Nah yang intercept kan keliling-keliling, ntar di store ke sini, keliling-keliling store. Tapi ini dibuka kan? Dibuka. Tapi yang di situ belum ada pemukulan. Pas awal-awal, jadi masuk kapal besar militer itu diperiksa, dicekking satu-satu, boleh pakai 1 lapis. Nah, jadi Mas Ronggo cuma pakai dalam aja? Enggak, maksudnya celana 1, ini 1, jadi nggak boleh double jaket, nggak boleh. Oke. Habis itu diperiksa sepatu, habis itu masuk lorong, baru tuh digebuk-gebuk, baru dilempar ke lapangan itu. Jadi semuanya sempat kena gebukan? Kena pasti di situ. Sih. Berapa orang yang gebukin? Saya 2 atau 3 di situ. Apa aja ini kena? Sini.
Bareng-bareng itu. Iya kayak ya beruntun aja kayak anak SMA gitu. Jadi Mas Ronggo lihat begitu di depan lagi dipukulin udah lihat dulu. Enggak, jadi satu dipukul, lempar, ambil lagi. Masuk. Jadi kayak sini gantian lo sini masuk. Iya. Kayak dimain-mainin aja kita sebenarnya. Pas di dalam cuma buat nunggu sampai dibawa ke Asdod apa belum? Iya, besokannya kita jalan ke Asdod. Kau lihat langitnya gerak gitu ya. Oh, jadi cuma pokoknya di kapal itu nggak tahu kemana. Iya, karena kan tinggi kontainernya tuh. Kita cuma bisa lihat langit nih gerak atau diem nih kapalnya gitu. Terus tapi dikasih makan nggak sih? Kasih makan roti sama air mineral, tapi kebanyakan teman-teman sih nggak mau makan. Hunger strike. Dan sebelum ngasih kontainernya ditembak dulu, jadi mainin mental katanya ya. Maksudnya? Jadi kan mereka mau ngasih kayak roti gitu. Nah sebelum ngasih ditembakin dulu kontainernya, jadi kan suaranya nyaring tuh. Nyaring. Teman-teman pada mundur, padahal dia buka pintu ngelempar roti doang. Abis itu ditutup, ditembakin lagi. Terus teman-teman kalau bilang rame-rame Free Palestine, tembak lagi. Dari luar? Dari atas. Jadi ini misalkan lapangan segini, atasnya tentara semua. Oh tapi dia ngarahinnya ke langit? Enggak, kita kontainer kan lebih tinggi dari kita ya, ke kontainer itu. Oh jadi ngelihat tuh. Cuma nggak diarahin ke situ aja? Iya. Bunyinya katanya. Bunyinya. Itu kayak yang kalau misalnya di Gaza tuh anak-anak pada mau ngambil makanan tuh ditembakin dulu, tapi ditembakin ke orang ya kan itu kan. Kalau kata temanku orang Malaysia macam Squid Game. Iya. Bener-bener mainin mental ketakutan ya. Iya. Terus udah gitu dibawa sampai ke Asdod. Asdod kita ambil password, suruh ambil. Digotong 2 orang kanan kiri. Transit lagi, gebuk lagi, baru suruh sujud yang di dalam tenda itu Mas Ari yang di video tahu kan? Ben Gvir. Itu udah baru situ ada Ben Gvir. Ada, kayaknya ada. Tapi ada yang lihat teman kita ada yang lihat. Cuma nggak boleh lihat ya? Nggak boleh. Kita cuma diinjek ya katanya. Dan itu kita suruh sujud kurang lebih 3 jam. Diperdengarkan kalau nggak salah itu lagu kebangsaan Israel mungkin ya. Di situ. Diulang-ulang. 3 jam. 3 jam. Udah sampai Bandung bolak-balik itu. Itu belum makan juga? Belum. Jadi udah dipukulin juga, belum makan juga. Kalau yang kedua dipukulin lebih parah nggak? Sama, cuma lebih cepat aja durasinya. Cuma yang lain ada yang lebih parah nggak? Ada. Teman-teman dari Indonesia ada. Enggak, maksudnya di kontingen yang lain gitu. Kontingen yang lain yang negara lain apa segala macam. Ada yang disiksa nggak? Ada. Kan ada di setrum juga kan beberapa. Oh iya, kemarin kan dicerita tuh ada yang disetrum. Kamu Mas Ronggo ke setrum nggak? Enggak. Nah kan berarti kan emang ini dia apa? Karena lempeng. Nurut aja gitu kan. Siapa kemarin tuh yang kecil? Hendro disetrum. Hendro disetrum kan? Iya. Sama dia lebam di sini. Ya, yang gondrong itu kan. Hendro. Oh begini doang. Lu disetrum aja begini doang gitu kan. Oh siksaannya begini doang nih. Mana anak Gen Z emang susah gitu. Gen Z si Hendro malah nunggu interceptionnya katanya. Emang dia ini dia nih acara utama begini. Aku nunggu interception Kak Ciki gitu. Acara utamanya itu bagi dia tuh. Nah, di situ prosesnya udah tinggal proses hukum ya. Imigrasi. Ya. Jadi bisa dibilang Mas Ronggo ini paling lempeng sih, paling aman ya ibaratnya nggak. Ada yang sampai kalau di itu kan ada yang sampai kecoak kulitnya, ada yang kena kepukul, ada yang bekas punggungnya kena banyak banget pukulan itu gara-gara ngelawan ya. Iya ngelawan. Biasanya kalau orang luar kan lebih frontal ya, lebih ngotot gitu. Iya udah tau digituin masih Free Palestine lagi dia kemarin tuh. Iya sih nggak takut apa-apa mereka. Jadi dipukul sampai tongkat sampai berdarah berarti kan parah banget itu. Iya. Jadi dari beberapa cerita teman aku dari delegasi negara lain kata mereka orang-orang yang ada tato Palestina tuh yang parah-parah banget. Sampai kayak disundut dicowel yang gitu-gitulah. Karena pas baju lapisan terakhir yang boleh dipakai kan cuma yang lapisan terakhir ya. Misalnya dalamnya pakai kaos ya kaos, dalamnya pakai kutang ya kutang. Nah itu kan kelihatan tato-tato Palestina itu dapat siksaannya lebih parah. Gitu. Dan tapi beberapa dari mereka nggak peduli, tetap teriak-teriak Free Palestine. Kayak ada temennya Uni Maimun namanya Cat, orang Irlandia yang perempuan teriak Free Palestine terus dijambak, dipuk gitu. Itu steering committee juga namanya Cat. Sering banget meeting sama Uni Maimun makanya aku tahu. Nah Cat itu
juga salah satu yang siksaannya tuh berat karena dia teriak-teriak Free Palestine, Free Palestine, orang Irlandia. Diapain aja deh?